Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Victorio Yusafat Bernardi, NIM 19C10041. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Subagio Pranoto Semarang. Ngomong-ngomong, tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah spreadsheet dari Bu Devi dan Memugi. Di sini aku bakalan jelaskan dua materi sekaligus ya teman-teman, yaitu pivot table dan chart. Mari kita mulai pembahasan materinya ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuka Microsoft Excel yang ada di laptop atau komputer kita. Ini kebetulan di laptop saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Kita masuk, dan kalau kita mau bikin pivot table itu kan harus memiliki data ya teman-teman. Nah, ini datanya masih belum ada. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan data nih teman-teman, yang akan kita gunakan untuk membuat pivot table. Nah, ini data yang sudah saya siapkan teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu pivot table. Pivot table merupakan sebuah perangkat berbentuk tabel dalam program Microsoft Excel yang berfungsi untuk membuat ringkasan, laporan dinamis, melakukan analisis dan eksplorasi data. Biasanya pivot table dapat dijadikan alternatif yang efektif bagi perusahaan dalam menampilkan rangkuman data serta kalkulasi dalam jumlah besar secara singkat. Contoh pivot table. Dalam pembuatan pivot table dibutuhkan sumber data yang tepat. Adapun kecepatan sumber data dihasilkan dari tata letak tabular yang efektif dengan ketentuan atribut sebagai ada 4 ya teman-teman. Baris pertama berisikan label judul. Setiap baris merepresentasikan item untuk tiap kolom. Setiap kolom merepresentasikan kategori data yang unik dan tidak ada baris atau kolom yang kosong. Nah, ini masih ada kolom yang kosong ya teman-teman. Jadi kita harus isi terlebih dahulu. Kita bisa mengalihkan harga dengan jumlah yang dibeli. Kita kali ya teman-teman. Ini E6 harga, kita kali dengan F6 jumlah yang dibeli, kita enter. Nah, ini kalau misal kita mau tahu hasil akhirnya, ini kita bisa hitung manual satu-satu ya teman-teman. Cuma enaknya kelamaan teman-teman, makanya kita bisa tarik ke bawah atau kita bisa klik 2 kali. Nah, keluar teman-teman. Nah, lalu jika kita ingin membuat pivot table, ini kan tabelnya udah terisi penuh, tidak ada baris atau kolom yang kosong. Nah, ini kita bisa mulai membuat pivot table teman-teman. Ini kita pilih insert, kita pilih pivot table. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau select a table range, secara otomatis Microsoft Excel memilih range yang sesuai. Kalau yang bawah ini use an external data source, itu untuk memilih range di luar sheet. Di sini di bawah juga ada pilihan nih teman-teman, new worksheet atau existing worksheet. Kalau new worksheet itu nanti akan ditampilkan di sheet yang baru, tapi kalau existing worksheet itu akan muncul di sheet yang sama. Ini coba kita yang existing worksheet dulu ya teman-teman. Ini lokasinya kita isi tempat yang akan kita taruh atau kita tuju teman-teman. Misal ini kita taruh di sini teman-teman, ini kita oke, maka akan muncul di sini teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya ini kita menggunakan yang new worksheet, akan muncul di sheet yang baru. Nah, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Ini nanti judul ya teman-teman, judul yang ada di tabel. Nah, terus langkah selanjutnya kita bisa memilih
Kalau saya pilihnya hanya nama pembeli, nama barang, harga, dan total. Lalu ini di bawah ini kan ada kata-kata report filter, column label, row label, value. Nah, ini tuh memiliki fungsi masing-masing, teman-teman. Kalau yang filter itu area untuk menempatkan data field yang akan difilter atau disaring. Kalau row, area untuk menempatkan data field dalam bentuk baris. Kalau yang kolom, area untuk menempatkan data field dalam bentuk kolom. Kalau yang value ini, area untuk menempatkan data field yang akan dilakukan perhitungan. Kalau misal yang keluar angka 1, 2, 3 itu berarti keluarnya sum. Tapi kalau misal teks akan muncul count. Nah, ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Kan ini baratnya belum rapi nih, teman-teman. Nah, ini kalau mau rapiin, mau naruh-naruhnya ini bisa terserah teman-teman mau taruh di mana gitu. Misal ini kita putar aja, teman-teman. Cuma biar kalau selera saya sih sukanya saya bikin gini, teman-teman. Filternya nama barang, row-nya nama pembeli, dan harga sama totalnya taruh di value. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita bisa select multiple item, kita pilih semua, teman-teman. Nah, ini keluar seperti ini. Lalu kalau misalnya kita ingin tahu nih siapa saja sih yang membeli paku, ini kita tinggal centangin paku aja, teman-teman. Ini kita oke. Oh, berarti 3 orang ini yang membeli paku. Dan ini juga bisa klik 2 atau 3 aja, bisa lebih dari 1. Misalnya gini, kita mau 2 aja nih, teman-teman. Nah, ini oh berarti yang beli barang Sega Valum dan Triple ini teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 3 ya bisa, ini oke, tergantung kebutuhannya, teman-teman. Nah, terus kalau misal ini kita disuruh untuk membuat pivot chart, nah ini kita bisa pilih semua, teman-teman. Oke. Nah, lalu langkah yang harus kita lakukan, ngeblok semuanya. Blok, kita pilih option, lalu kita pilih pivot chart. Nah, ini banyak sekali kolom, line, pie, bar, area. Nah, ini kita ambil contoh, kita ambil line ini, kita ambil garis, kita cut keluar seperti ini, teman-teman. Garis, teman-teman. Nah, kita bisa mengubah warna-warna yang ada, banyak sekali pilihan yang ada, teman-teman. Nah, ini bisa, atau kita mau ini bisa, tergantung warna kesukaan selera teman-teman. Ininya apa nih, coba saya pilih ini, teman-teman. Ini kalau ya line, kalau misalnya kita mau bikin selain line juga bisa, teman-teman. Cuma langkah yang kita lakukan juga sama, kita pilih folder, kita pilih kolom, kita oke. Nah, keluar seperti ini, teman-teman. Nanti kita tinggal warna juga sama, misal kita pilih ini, terus kita pilih jauh. Nah, misal udah jadi, teman-teman. Ini tadi pivot tabel, ini yang chart, disuruh bikin pivot chart. Sangat mudah ya, teman-teman, untuk membuat pivot tabel dan pivot chart. Cara juga ya, saya kira cukup. Teman-teman, tadi saya kan sudah menjelaskan bagaimana sih cara membuat pivot tabel.
Lalu saya juga sudah menjelaskan bagaimana kita membuat pivot chart dari pivot tabel yang ada tadi ya teman-teman. Tadi di awal juga saya sudah menjelaskan kepada teman-teman pivot tabel itu apa sih, pengertian pivot tabel. Lalu saya juga sudah memberikan contoh pivot tabel. Bagaimana sih kita bisa membuat pivot tabel? Kan tadi saya juga sudah menjelaskan kalau semua data harus terisi dan tidak boleh kosong. Kalau ada yang kosong, kita harus mengisi terlebih dahulu agar kita bisa membuat pivot tabel. Lalu kita bisa membuat pivot chart. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya kegunaan pivot tabel itu apa? Konsep pivot tabel itu memberikan pemahaman mengenai kemudahan pengoperasian dalam hal ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, menyajikan data dari sumber data yang sama namun dengan beberapa tampilan yang berbeda. Yang kedua, memindahkan field pada lokasi yang berbeda. Yang ketiga, menentukan kolom dalam kurung field mana saja yang akan ditampilkan dalam laporan data. Yang keempat, menghitung atau melakukan kalkulasi serta mengumpulkan field data numerik dalam beberapa cara seperti sum, count, average, dan lain-lain. Filter untuk menampilkan data-data mana saja yang akan ditampilkan. Membuat laporan dalam bentuk lain dari pivot tabel yang dibuat. Dan yang terakhir, membuat pivot chart dari pivot tabel yang ada. Jadi itu kegunaan pivot tabel ya teman-teman. Halo teman-teman, ini kita akan lanjut membahas materi kedua ya teman-teman, tentang chart. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke Excel. Nah, ini kalau kita ingin membuat chart, ini kita harus membandingkan dua perusahaan ya teman-teman. Ini saya ngambil dua perusahaan perbankan, yaitu BCA dan BNI, BBCA dan BBNI. Ini kebetulan saya sudah mempersiapkan ya teman-teman data yang akan kita buat chartnya. Ini kita langsung masuk aja ke data ini ya. Kita masuk ke Excel ya, akan keluar tampilan seperti ini teman-teman. Langkah yang harus kita lakukan, kita harus merapikan nih teman-teman. Ini kan belum rapi nih teman-teman. Nah, kita harus rapikan dengan kita blok. Kalau kita masuk ke data, kita pilih bagian sini from text. Nah, ini lalu kita ambil data ini BBCA, lalu akan keluar tampilan seperti ini teman-teman. Ini kita tinggal next, lalu ini kita pilih yang koma, lalu kita next lagi dan finish. Ini kita oke. Nah, ini udah rapi ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita hapus saja ya teman-teman. Kita blok, kita clear content, akan hilang. Ini kita juga akan hilangkan ya teman-teman, karena kita cuma mengambil yang bagian close. Ini juga kita hilangkan. Kita rapikan teman-teman agar biar dekat. Nah, ini kita ganti teman-teman judulnya. Kita ganti Hartub BBCA. Nah, ini kan tadi saya membandingkan dua, yaitu BBCA dan BBNI. Nah, ini juga saya sudah memiliki data BBNI ya teman-teman. Nah, ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita blok, kita
block, lalu kita pilih data from text, kita pilih data BBNI, akan muncul sama persis teman-teman ya, tadi kita pilih koma, kita next, lalu finish, kita oke, akan keluar tampilan yang sama ya teman-teman antara tadi BPJA dengan BBNI. Kita clear konten, ini juga sama, kita ambil yang close nya saja teman-teman, yang lainnya kita hapus, kita clear konten. Kita dekatkan. Nah, ini kita ubah jadi Hartub BBNI. Nah, kalau sudah, kita pindahkan teman-teman ke sebelah yang BPJA tadi. Nah, ini kita paste. Nah, ini sudah ada tanggalnya ya teman-teman, periodenya selama 1 tahun. Ini BPJA, ini BBNI. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat chart? Ini kita tinggal copy, kita blok, maksud saya, maaf teman-teman, saya blok, lalu kita pilih insert, lalu kita pilih ini teman-teman, kolom line by bar area. Ini kita coba yang kolom teman-teman. Nah, akan keluar seperti ini teman-teman. Dan kalau misal teman-teman mau yang lain juga sama teman-teman, kita bisa blok, kita ambil yang lain coba teman-teman, kita ambil dari sini teman-teman. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, tapi kan ini kan polosan teman-teman, kan jelek, maksudnya terlalu polos tuh kan gak bagus teman-teman. Kita kasih warna-warninya teman-teman biar lebih menarik. Nah, ini kita kasih abu-abu. Dari tadi saya menggunakan warna abu-abu karena saya jujur suka warna abu-abu ya teman-teman. Dan juga kita bisa ubah model-modelnya. Nah, kita pakai ini aja teman-teman. Banyak pilihan, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Kalau ini saya menggunakan yang ini aja. Kalau misal terlalu hitam gelap gitu kan, bisa kita warnai lagi teman-teman, bisa kita warna sesuai keinginan, warna kesukaan kita ya teman-teman. Misal hijau, terus ini juga kita lakukan hal yang sama, kita edit, kita ubah bentuknya. Misalnya kita mau ganti warna, misal ganti warna nih. Lalu kita bisa pilih, misalnya cuma luar saja, kita luar kasih warna biru. Kalau mau manual juga bisa teman-teman, kita pilih warnanya. Nah, misal hijau atau biru, oranye, hijau, biru, ya kita pilih merah aja teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman.
membuat chart dari dua data yang sudah kita cari, yaitu BPJA dan BPNI. Sebelumnya saya akan menjelaskan charting. Pada saat menggunakan Excel, kita dapat melakukan modifikasi tentang data sesuai dengan keinginan pengguna atau yang membaca data tersebut untuk dilakukan analisa selanjutnya. Chart, kalau ini di buku modul saya kuliah, modul yang diberikan oleh dosen saya, ini chart ada 3 teman-teman. Chart group, lalu ada chart tools, lalu ada recommended chart. Group chart terdiri dari beberapa pilihan untuk dapat membuat gambar sesuai dengan analisa yang dibutuhkan. Kalau misal chart tools itu memiliki 2 fungsi, yaitu desain dan format. Gunanya untuk mengedit tampilan grafik sesuai dengan keinginan pengguna, tergantung keinginan kita masing-masing gitu teman-teman. Kalau recommended chart dapat secara cepat memberikan pilihan untuk memilih chart yang dibutuhkan. Tampilan lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai bagaimana kita membuat chart dengan atau berdasarkan dua data yang sudah kita bandingkan antara BPJA dengan BPNI. Nah, jika teman-teman mungkin bingung atau tidak tahu ini BPJA, kartu BPJA dan BPNI atau BPNI ini angka-angkanya dari mana, ini saya ambil dari internet teman-teman. Ini saya kasih tahu sekalian aja ya teman-teman, biar teman-teman tuh bisa tahu dari mana angka-angka itu saya dapat. Ini kita masuk ke Google, lalu kita ketik BPJA, kita enter, lalu keluar tampilan seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita klik yang ini. Akan keluar tampilan seperti ini teman-teman. Ini BPJA, kita klik yang historical data. Nah, ini keluar tampilan seperti ini teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman kalau tadi keluarnya lama, soalnya laptopnya memang agak lama teman-teman, makanya dimaklumi ya teman-teman. Dan ini kan kita balik ke topik, nanti akan keluar time period show frekuensi pada saat kita mengklik historical data. Nah, ini tinggal kita bikin monthly, kita bikin bulan. Nah, ini kita tetap nggak usah diubah, dan ini kita ubah menjadi 1Y. 1Y itu maksudnya 1 tahun. Ini kita klik, kita apply.
Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kalau sudah gini berarti tandanya sudah berubah teman-teman, dan kita bisa download teman-teman. Ini kan tadi kan kita sudah ngisi, kita bisa download, klik download. Nah, dari situlah ya teman-teman, saya bisa mendapatkan data-data yang sudah saya kasih tahu teman-teman tadi. Ini BPJA ya teman-teman. Kalau misal yang BPNI ya sama teman-teman, kita tinggal pencet BPNI. Nah, ini kita bisa lihat ada tampilan BPNI JK. Ini kita historical data, kita lakukan langkah yang sama persis teman-teman. Tampilannya pun juga sama persis, jadi sangat mudah. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan data yang sudah saya tadi beritahu ya teman-teman. Lagi muter teman-teman. Nah, ini keluarnya sama kan teman-teman, time period, show frekuensi. Ini juga kita ubah ke monthly. Ini biar historical price, ini kita buat 1 tahun. Kita apply. Ini kalau misalnya udah apply, sudah ada perubahan nih teman-teman di bagian sini. Lalu kita download, lalu kita bisa mendapatkan 2 data yang sudah kita cari tadi ya teman-teman, BPJA dan BPNI. Nah, sangat mudah ya teman-teman, kita bisa mendapatkan data yang ada. Ini saya tidak download karena saya sudah mempunyai data tersebut. Nah, bagi teman-teman kalau misal ingin membuat chart, teman-teman harus mencari datanya ini terlebih dahulu teman-teman. Ini saya kasih tahu bagaimana cara saya mengambil data BPJA dan BPNI. Ya, saya kira cukup ya teman-teman penjelasan saya mengenai charting. Tadi di awal materi pertama saya sudah menjelaskan bagaimana kita membuat pivot tabel dan pivot chart. Semoga penjelasan saya tadi bisa membantu teman-teman untuk ngerti lebih apa sih pivot dan chart itu. Oke guys, cukup sekian dulu video dari aku. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Tetap semangat, tetap di rumah aja, ikuti protokol yang ada teman-teman, jaga kesehatan selalu. God bless you. Bye guys.